Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah argumentasi hukum, program studi ilmu hukum Universitas Nusa Putra, Bapak Muhammad Dido Sinaga, SHMH. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa kelas Hukum 21B. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hasanul Arif. Nomor NIM saya 2021009019. Dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk memaparkan materi mata kuliah argumentasi hukum dengan uraian materi logika hukum. Pertama-tama, untuk membahas logika hukum, tentunya kita harus memahami kaitannya logika hukum dengan argumentasi hukum. Hubungan logika hukum dan argumentasi hukum tentunya dengan adanya logika, hukum tak lagi mendasarkan diri pada kepentingan dan kepertimbangan lain di luar nalar dan akal sehat, sehingga kepastian hukum pada akhirnya didasarkan pada hubungan antara keduanya dalam proposisi logis yang dirumuskan secara objektif. Logika memiliki hubungan yang erat dengan penalaran hukum. Eksistensi penalaran hukum menunjukkan bahwa hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka saja, melainkan hukum harus didasari pada sifat logis. Demikian uraian sederhana terkait hubungan logika dan argumentasi hukum. Selanjutnya, terkait logika, sering kita dengar ucapan-ucapan. Ini terkait masalah logika, sering kita dengar di masyarakat ataupun di diri kita itu adalah ucapan-ucapan terkait masalah logika. Contohnya adalah alasannya membatalkan pergi memancing bersama tidak logis, atau jawabannya membantah argumentasi yang saya kemukakan tidak sesuai dengan logika. Nah, suka ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah, logika yang dimaksud di sini tidak dalam konteks yang seperti itu, tetapi bermakna dalam ruang lingkup disiplin ilmu. Logika atau logis kita dengar dalam bahasa atau percakapan sehari-hari. Dalam pengetahuan itu, logika atau logis berarti dapat diterima akal atau masuk akal. Selanjutnya, logika adalah tentang penalaran yang membantu kita untuk mengevaluasi kesahihan argumen. Logika adalah ilmu yang mengarahkan bekerjanya pikiran kita untuk mencapai kebenaran. Logika merupakan kumpulan aturan yang memandu pemikiran atau penalaran yang tepat. Itu definisi sederhana terkait masalah logika. Selanjutnya, menurut Haga, logika berasal dari kata logos. Bentuk jamaknya logoi, berarti kata, berbicara, ucapan, atau pemikiran. Logos dalam pada sub bidang filsafat atau matematika biasanya berarti disiplin yang tentang penalaran yang sahih atau ilmu yang mempelajari jenis-jenis penalaran. Menurut Kopi, Cohen, dan McMahon, logika adalah studi tentang metode dan prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang benar dengan penalaran alasan yang salah. Logika adalah tentang penalaran, yaitu tentang perjalanan dari premis ke kesimpulan. Logika adalah analisis dan juga penilaian argumen. Demikian tentang masalah logika, terutama terkait definisi logika secara sederhana yang saya sampaikan berdasarkan uraian atau pemahaman dari para pakar. Nah, selanjutnya bicara tentang logika, kita juga harus mengetahui prinsip-prinsip dasar logika. Prinsip-prinsip dasar logika dikenal sebagai hukum berpikir. Nah, adapun hukum berpikir meliputi yang pertama hukum kontradiksi, yang kedua adalah hukum identitas, yang selanjutnya hukum penyisihan jalan tengah, kemudian hukum cukup alasan. Jadi ada 4 prinsip dasar logika. Nah, sedangkan selain itu ada logika deontik
Apa itu logika deontik? Logika deontik adalah bidang pada logika yang berhubungan dengan konsep-konsep normatif seperti kewajiban, pembolehan, dan larangan. Logika deontik diartikan juga sebagai sistem formal yang mencoba untuk menangkap unsur-unsur logis yang penting dari konsep kewajiban, pembolehan, dan larangan tersebut. Konsep kewajiban berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan. Pembolehan terkait dengan dengan apa yang boleh kita lakukan, dan larangan berhubungan dengan apa yang tidak boleh dilakukan. Kewajiban dan larangan adalah bentuk perintah, yaitu perintah melakukan sesuatu atau kewajiban, dan perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, demikian terkait logika deontik. Kemudian kita sering mendengar pertanyaan terkait logika itu adalah sebuah ilmu atau sebuah seni. Pertanyaan itu sering kita dengar. Nah, terkait pertanyaan tersebut, filsafat di abad pertengahan memandang gagasan tentang seni sebagai sekumpulan aturan di mana manusia mengarahkan tindakannya untuk melakukan beberapa pekerjaan. Oleh karena itu, logika dianggap sebagai seni penalaran, juga sebagai ilmu penalaran. Ya sudah jelas ya, para filsafat di abad pertengahan menganggap bahwa logika itu adalah sebuah seni sekaligus sebuah ilmu tentang penalaran. Mengapa harus belajar logika? Nah, pertanyaan selanjutnya demikian. Itu sering juga kita dengarkan dan kita dapati di masyarakat. Gensler menyatakan ada 3 alasan mengapa logika itu penting, yaitu 3 alasan tersebut yaitu: yang pertama, logika itu penting karena penalaran itu penting. Yang kedua, logika dapat memperdalam pemahaman kita tentang filsafat. Yang ketiga, logika dapat menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Melakukan logika seperti bermain, permainan, atau melakukan teka-teki. Logika akan menantang proses berpikir kita dengan cara baru. Kerasnya sistem logika kemungkinan akan memikat kita untuk menganggap logika itu adalah sebuah yang menyenangkan. Selanjutnya masih bicara terkait logika dan juga konsep argumentasi hukum. Tentunya kita harus memahami lapisan ilmu hukum. Nah, ada beberapa jenis ilmu hukum yang merupakan lapisan dari ilmu hukum tadi. Nah, tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, ilmu hukum dari segi objek dapat dibedakan atas ilmu hukum dalam arti sempit yang dikenal dengan ilmu hukum dogmatik, yaitu ilmu hukum sebatas normatif saja, dan ilmu hukum dalam artian yang luas. Dalam arti luas, ilmu hukum dapat ditelaah dari sudut pandang sifat pandangan ilmu maupun dari sudut pandangan tentang lapisan ilmu hukum, seperti yang dilakukan oleh Zagiso dan Mark van Hoek. Adapun pembagian jenis ilmu hukum antara lain, jadi lapisan hukum tersebut yaitu filsafat hukum, kemudian teori hukum, kemudian dogmatik atau ilmu hukum normatif yang tadi saya sebutkan, kemudian ada praktek hukum atau penerapan hukum yang berarti memberlakukan peraturan yang sifatnya umum ke dalam suatu kasus yang sifatnya konkret. Nah, dalam praktek hukum ini Roscovan menjelaskan langkah penerapan hukum menjadi 3 bagian. Adapun yang 3 bagian itu adalah: yang pertama, penemuan hukum, artinya menetapkan pilihan di antara sekian banyak hukum yang sesuai dengan perkara yang akan dipaksakan. Yang selanjutnya, penafsiran kaidah hukum dari hukum yang telah dipilih.
Kemudian yang terakhir adalah menerapkan kaedah yang telah ditemukan dan ditafsirkan kepada perkara yang akan diputuskan oleh hakim. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan ringkasan materi mata kuliah argumentasi hukum, terutama terkait masalah logika yang sangat erat kaitannya dengan argumentasi hukum yang saya pelajari. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Ridho Sinaga SHMH, yang senantiasa memberikan bimbingan kepada saya, dan juga tentunya kepada rekan-rekan mahasiswa di kelas HK21B yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.